Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kita mungkin sering mendengar orang berkata, saya tidak punya waktu. Ucapannya ini mungkin tidak seluruhnya tepat. Karena sebenarnya tidak punya waktu itu berarti kita tidak memprioritaskan atau tidak menganggap penting sesuatu yang ingin kita kerjakan. Kalau kita berniat untuk hal itu, pasti kita akan meluangkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Saya ingin olahraga teratur, tetapi saya tidak punya waktu. Artinya olahraga bukanlah prioritas yang harus dilakukan. Saya ingin berdoa dan membaca firman setiap hari, tapi saya tidak punya waktu. Artinya doa dan membaca firman bukanlah prioritas yang harus dilakukan. Demikian juga orang yang berkata, saya ingin melayani tapi saya tidak punya waktu. Artinya melayani bukanlah prioritas penting yang harus dilakukan. Apakah melayani sebuah prioritas atau sebuah pilihan? Tentu kembali kepada masing-masing pribadi. Sebagai murid Kristus yang telah menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tentu kita harus mengikuti teladan yang sudah dilakukan Yesus bagi orang banyak. Memberi dirinya, mengorbankan hidupnya, agar setiap orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Melayani adalah tindakan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dengan memberikan diri, waktu, serta kemampuan untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Sebab Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani, dan memberikan nyawanya. Dalam Matius 20 ayat 28. Tidak dapat kita sangkal bahwa masih banyak orang percaya yang belum terlibat dalam sebuah pelayanan. Bagi mereka selain pelayanan bukan prioritas utama, tentu masih ada hal-hal lain yang menjadi penyebabnya. Misalnya, pandangan keliru tentang pelayanan. Selama ini yang disebut sebagai pelayan adalah hanya mereka yang melayani di gereja dan yang terlibat dalam kegiatan gereja. Seperti pengkhotbah, pemusik, pemimpin pujian, pendoa, dan sebagainya. Pelayanan juga ada yang mengartikan sebagai jabatan. Kalau belum ada jabatan, berarti belum melayani. Kenyamanan diri sendiri. Kenyamanan sering menjadi penghalang dalam pelayanan, menyebabkan seseorang enggan mengorbankan waktu, tenaga, atau materi. Kehidupan duniawi, pekerjaan, keluarga seringkali lebih penting daripada pelayanan. Orang seperti ini hanya fokus pada diri sendiri. Kemudian kecewa kepada Tuhan maupun kepada sesama saudara seiman. Banyak orang percaya enggan melayani terutama karena rasa kecewa, terluka oleh pemimpin, pendeta, atau sesama jemaat. Kecewa terhadap Tuhan karena musibah yang membuat sebagian memilih berhenti untuk melayani. Mereka menganggap Tuhan tidak adil atau tidak menjawab doanya. Merasa tidak layak. Merasa tidak layak untuk melayani Tuhan adalah hal manusiawi. Namun kebenarannya adalah Tuhan memanggil berdasarkan kasih karunia, bukan pada kelayakan, bukan pada kepandaian, juga bukan pada kekayaan. Oleh karena itu, tetap taat dan andalkan kasih-Nya, karena Tuhan sanggup melengkapi setiap orang percaya yang bersedia. Mengapa kita harus melayani? Karena pelayanan adalah sarana pertumbuhan rohani kita. Pertama, memberikan arah hidup baru. Tanpa pertumbuhan rohani, seseorang bisa kehilangan tujuan hidup. Pelayanan menemukan kembali panggilan Tuhan bagi hidup kita. Kedua, memulihkan luka batin. Luka masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja, tapi bisa dipulihkan. Pelayanan membuat kita berdamai dengan diri sendiri dan menerima kasih karunia Tuhan yang membersihkan luka batin kita. Ketiga, membangun kedewasaan iman. Iman yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Lewat proses dan bimbingan, kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam
bukan hanya dari pengajaran, tapi dari pengalaman pribadi bersamanya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, pelayanan seperti menanam benih di tanah kering. Awalnya tidak terlihat perubahan, tetapi seiring waktu, benih itu tumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan bekerja dalam kesunyian, membentuk kita sebagai pribadi yang utuh, pribadi yang bertambah kuat iman dan pengenalan akan Tuhan, menjadi lebih baik dalam karakter, moral, dan mental. Selamat melayani, salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mereka.